Tahu dahsyat gak? Mas, dari tadi saya lihat fokus ya. Kalau mau main-main nggak usah di sini lah, pulang aja. Pulang aja. Nah, itu dahsyat namanya. Ya. Yang menjadikan orang kaget gitu. Enggak, saya nggak serius tadi ya. Cuma kasih contoh. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Berita besar yang membawa sesuatu yang tidak biasa. Itu bahasa Arab yang disebut dengan naba. Baru paham kan sekarang? Ya, an-naba. An-naba. Naba saja itu sudah besar. Tapi kalau sampai membuat heboh, beritanya begitu agung, dahsyat. Tahu dahsyat gak? Mas, dari tadi saya lihat fokus ya. Kalau mau main-main nggak usah di sini lah, pulang aja. Pulang aja. Nah, itu dahsyat namanya. Ya. Yang menjadikan orang kaget gitu. Enggak, saya nggak serius tadi ya. Cuma kasih contoh. Contoh. Nggak ada, Mas. Contoh aja, contoh. Nah, itu dahsyat namanya. Paham sekarang dahsyat? Ya. Yang menjadikan orang tuh duhisya, kaget. Ya, terus ada penasaran, ada apa sih itu gitu ya? Kenapa sih? Nah, itu tadi dahsyat. Ya. Nah, itu tambah dengan azim. Tambah dengan apa? Azim. Jadi menjadi an-naba'ul azim. Yang membuat kita terbawa suasana sampai penasaran gitu. Ini apa sebetulnya? Kenapa? Dan seterusnya. Nah, itu bukan hanya naba, tapi an-naba'ul azim. Jadi disebut naba ini pertama membawa sesuatu yang besar, yang tidak biasa, yang agung. Kedua, memiliki presisi yang tinggi dari segi pengetahuan. Ya, jadi logis dari segi pengetahuan atau kuat dari segi argumentasi. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kata ilmu, sudah ada dasar pengetahuannya. Atau yang ketiga, paling minimal kalaupun nggak sampai kepada ilmu, ghalabatul dhann, dugaan yang sangat kuat dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Ya, dugaan yang sangat kuat dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Maka dalam suasana inilah surah ini diturunkan dengan nama yang terkait dengan keagungan yang sedang didiskusikan itu. Ya. Jadi ketika mereka ribut, berdiskusi, berdebat tentang kiamat padahal belum ngerti kiamat. Ya kan? Kemudian ribut dengan status Nabi, menuduh Quran. Mereka nuduh Quran loh. Jadi kalau sekarang ada yang nuduh Quran produk budaya, Quran begini, itu ketinggalan zaman. Dari dulu sudah ada yang begitu. Mungkin tuh nasabnya tersambung ke Abu Jahal dan kawan-kawan tuh. Karena betul. Dan diabadikan di Quran. Misal di surat Al-Haqqah. Buka di surat 69 tuh Al-Haqqah. Ya. Ayat 40 sampai 41 itu. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Quran itu bukan produk dari syair. Karena mereka menduga, ini mah syairnya Muhammad saja katanya. Ya, syairnya Muhammad SAW. Bahkan ditekankan nanti kalau baca surah Al-Mudaththir, ya surah 74 itu dari ayat 23, 24, 25, kita akan temukan, ya, in hadza illa sihrun yu'thar. Ya, in hadza illa qaulul bashar. Kata mereka ini produk manusia. Kalaupun banyak membuat orang itu terkagum, menyentuh jiwa, ini kayaknya produk sihir. Ini Nabi itu dituduh penyair, penyihir, dituduh dukun juga. Itu kan? Nabi dituduh itu. Dan puncaknya, ini karya manusia. Makanya nanti datang ayat-ayat Quran menantang sekaligus. Kalau kamu mengatakan produk manusia, kamu juga kan manusia. Bahkan kamu paling fasih. Kamu biasa bikin syair. Muhammad SAW gak pernah bikin syair. Ya, kamu yang dukun, Nabi Muhammad gak pernah buka praktek begitu. Ya,
Kamu yang penyihir. Nabi Muhammad nggak pernah dikenal seperti itu. Nggak pernah dikenal dengan perdukunan, persihiran, dan sebagainya. Jadi dulu itu, para dukun tuh anti Quran. Jadi kalau sekarang ada dukun bawa Quran, aneh sebetulnya. Ya. Jangan dipotong ya kalimatnya ya. Karena saya sedang bercerita tempo dulu. Dan kita selalu harus menilai orang-orang dalam kebaikannya. Jadi kalau ada yang salah, perbaiki kesalahannya. Bukan mencela orangnya. Ya, tinggalkan profesinya dan doakan supaya jiwanya tersentuh. Makanya adab pertama Nabi Musa masih ingat ketika akan berdakwah pada Fir'aun? Kan minta doa dulu kepada Allah kan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nah, dalam sujud kita doakan. Ya Allah, semoga orang-orang yang tersesat di perbuatan yang tidak baik kembali ke jalan yang baik, sentuh hatinya, sentuh jiwanya, ya, dalam kebaikan-kebaikan. Doakan seperti itu. Nah, dulu Nabi difitnah begitu. Makanya turun ayat-ayat untuk memberikan pembelaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara singkat dari viralnya semua ini Allah ingin meluruskan. Ya, apa yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Secara logika bagaimana bisa dipahami dengan benar? Jadi argumentasi Quran itu terukur semua. Diterangkan dalilnya, terangkan ayatnya, diterangkan kemudian logikanya, dan diadakan dialog. Dan dahsyatnya setelah menemukan kebenaran, nggak maksa. Itu indahnya Islam itu. La ikraha fiddin. Lakum dinukum. Itu yang punya cuma di Islam. Dengan Quran yang menjadi kitab pedoman kehidupan kita itu. Coba temukan di kitab-kitab lain ya. Untuk dilihat saja, untuk dilihat. Sebagai kita sebagai muslim untuk menguatkan keyakinan kita, ditemukan nggak kalimat lakum dinukum waliyadin? La ikraha fiddin. Ini harus kita kembalikan karena citra yang dibangun sekarang ini menariknya bukan oleh yang muslim. Ya. Atau ada orang-orang yang munafik yang ikut-ikutan kok membangun citra keras terhadap Islam. Sehingga dikesankan bahwa Islam begini, Islam begitu dan sebagainya. Padahal yang paling indah yang ada dalam Al-Qur'an, lakum dinukum la ikraha fiddin. Rahmatan lil, kasih sayang ada, toleransi lengkap. Ya, kemudian moderasi paling mulia. Jadi kalau hafal Quran itu udah komplit dia semuanya. Jelas sampai sini? Maka turunlah kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Saya perbaiki ya. Maka Allah menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Turunlah satu surah, turunlah ayat-ayat kepada beliau yang kemudian diberikan nama dengan nama topik diskusinya yang sedang diperdebatkan itu. Maka dari sini muncul namanya surah An-Naba. Paham kenapa disebut An-Naba? Karena isinya akan menjawab berita-berita besar yang sedang viral pada masa itu, baik tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, kebenaran Al-Quran, sekaligus tentang kebenaran hari kiamat. Paham? Alhamdulillah.